Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah kurang lebih 1 minggu digelarnya sidang pra-peradilan bagi Dahlan Iskan, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan atas gugatan dari mantan Dirut PLN tersebut. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Rahma Safitri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Rahma, apakah hasil sidang putusan sudah ditetapkan? Widya dan juga pemirsa, tadi sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan tadi telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Di mana tadi Hakim Tunggal Lendrianti Janis menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Dahlan Iskan. Menimbang pra-peradilan ini dinilai sebagai tahap untuk memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan, maka Hakim pun memutuskan bahwa penetapan tersangka Dahlan Iskan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini tidak sah karena dilakukan dengan cara-cara atau tahap-tahap yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Serta diputuskan pula segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah ini terkait dengan kasus tersebut pun dinilai tidak sah. Dan terkait dengan putusan Hakim berikut adalah rekaman putusan Hakim Pra-peradilan Lendrianti Janis. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan pemohon pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor Sprindik Prin 752-0.1.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 9, pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karenanya penetapan aku adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat. Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 9, pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Yang kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon, membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara. Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2015 oleh kami Lendrianti Janis SHMH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan penetapan nomor 67 Pitprap 2015 PN Jakarta Selatan tanggal 2 Juli 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim pra-peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu Sarni SHMH dan Dedi Purwanto SHMH panitera pengganti serta dengan dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tentunya disambut oleh pihak pemohon, dalam hal ini adalah pihak Dahlan Iskan yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yusril Iza Mahendra. Dan Yusril pun tadi kembali mengingatkan bahwa putusan pra-peradilan ini bersifat final sehingga bisa menggugurkan seluruh tuduhan bagi Dahlan Iskan. Selain itu, Yusril pun kembali meyakinkan dan menyatakan bahwa dengan diterimanya gugatan ini, maka menjadi pelajaran bagi lembaga penegak hukum untuk tidak sembarangan dalam menetapkan status tersangka bagi seseorang, di mana harus sesuai prosedur, yakni didahului dengan surat perintah penyidikan dan dimilikinya minimal 2 alat bukti. Sedangkan berkaca pada kasus Dahlan Iskan, penetapan tersangka bagi Dahlan ini oleh Kejati atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanpa dimilikinya 2 alat bukti yang cukup terlebih dahulu.
Ya, untuk sementara demikian Widya yang bisa kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Rahma Safitri melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.